Loh, ya semua dan siapapun dia yang telah memberikan pikirannya, kritik dan saran-saran yang konkret, saran-saran yang masih perlu kita pikir lagi, semua pasti menuju pada kecintaan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Maju terus. Maju ya pasti, masa kau maju mundur? Terima kasih dasar hukumnya. Hah? Terkait kebijakan tersebut. Nah, dasar hukum kau pikir sendiri. Kalaupun datang-datang pagi-pagi dasar hukum, nanti kau celop di situ. Bangun dari tidur panjang, Gubernur NTT yang kini lagi bahan pembicaraan banyak orang oleh karena kebijakannya dalam menerapkan aturan untuk sekolah mulai jam 5 pagi atau jam 5.30 sedang menuai kritikan dari berbagai pihak. Mulai dari anak-anak, orang tua, pimpinan agama dan para akademisi. Berbagai tanggapan terhadap kebijakan Pak Gubernur, admin melihat seakan-akan semua lapisan masyarakat bangun dari tidur panjang untuk mulai menyadari masalah kualitas pendidikan. Admin menilai kebijakan dan berbagai tanggapan terhadap kebijakan gubernur sebagai realitas yang membutuhkan solusi terbaik untuk keluar dari keterpurukan kualitas pendidikan di NTT. Gubernur NTT dalam kebijakannya hendaknya dilihat dari sisi positif sebagai bentuk keprihatinan terhadap keadaan kualitas pendidikan di NTT. Sebagai pimpinan daerah yang menyadari adanya kekurangan ini, tentu ada beban moral yang membuat dia harus berbuat sesuatu untuk pendidikan sebagai bagian tanggung jawabnya. Ketika pertama kali membaca dan mendengar keputusan gubernur, reaksi spontan admin adalah nada protes. Namun ketika direfleksikan lebih mendalam, ternyata ada nilai positif di balik kebijakan itu. Nilai di balik itu adalah kita dibangunkan dari tidur panjang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Cara gubernur membangunkan kesadaran kita tentu merupakan suatu metode sesuai karakternya yang unik dan luar biasa mendobrak budaya malu takut salah. Semua pasti tahu latar belakang Gubernur NTT. Karena itu admin tidak merasa terlalu terkejut kecuali hanya memberikan jempol dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin sudah ada para akademisi yang membuat penelitian atau riset untuk memperbaiki kualitas pendidikan di NTT, tetapi mengapa tidak seviral dengan apa yang dibuat oleh gubernur sekarang? Apa yang dibuat oleh gubernur tentunya sesuai dengan kemampuannya sebagai bagian dari usaha dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan di NTT. Ketika dia muncul di publik tentang kebijakan ini, maka yang dibangunkan bukan hanya anak-anak sekolah tetapi juga meliputi semua lapisan masyarakat. Membangunkan orang tua yang selama ini merasa nyaman dan merasa biasa-biasa saja tentang sekolah anak. Banyak orang tua yang kurang memperhatikan waktu belajar dan kegiatan anak-anak di sekolah. Mereka hanya mengharapkan peran sekolah dan para guru untuk mendidik anak-anak mereka. Kini dengan kebijakan itu, suami istri harus bertengkar, tidur tidak nyenyak, mulai sibuk di waktu subuh dengan banyak omelan untuk anak-anak. Membangunkan para pendidik yang selama ini hanya mengajar asal-asalan tetapi lancar terima gaji setiap bulan. Anak-anak zaman sekarang membutuhkan metode belajar yang lebih kreatif agar anak-anak lebih memahami mata pelajaran. Membangunkan para kaum akademis di tingkat universitas yang selama ini hanya sibuk dengan dunia mata kuliah di kelas tanpa melihat kepentingan pendidikan yang lebih luas untuk kemajuan daerahnya. Membangunkan para intelektual yang selama ini tidur panjang dalam teori ilmiah yang sulit direalisasikan untuk para peserta didik. Ketika gubernur mengeluarkan kebijakan sekolah jam 5 pagi, kesombongan intelektual mulai bersuara dengan berbagai reaksi, ada yang tertawa terpingkal-pingkal, ada yang meninjau dari berbagai aspek teori, ada yang membandingkan dengan sistem pendidikan di negara-negara maju, ada yang berkomentar dengan nada bully, bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, kesombongan intelektual, kesombongan ilmiah, kesombongan akademis, kemalasan dan acuh tak acuh terhadap dunia pendidikan mulai terusik. Mereka mulai menampakkan diri untuk menunjukkan diri sebagai yang lebih hebat, yang lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam dunia pendidikan. Para akademis universitas negeri perlu merasa malu tanpa harus terlibat dalam memberi opini seputar alasan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Lebih baik langsung dengan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki daripada sibuk polemik jam 5 pagi. 1 bulan yang lalu kita dibanggakan oleh prestasi Nono, seorang anak SD dari Burain yang berhasil menjadi juara dunia oleh kehebatannya di bidang ilmu matematika. Gubernur juga turut bangga dan menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan khasiat tanaman kelor atau marungge. Ketika itu tidak ada yang berbicara tentang riset atau penelitian apakah benar bahwa makan daun marungge membuat Nono menjadi pintar dan juara dunia. Semuanya tercengang oleh kehebatan Nono dan tenggelam dalam rasa bangga.
Gubernur tentu terinspirasi oleh kehebatan Nono dan dia ingin agar anak-anak NTT tidak tinggal dalam stigma negatif sebagai penyumbang orang bodoh seperti yang pernah diungkapkan oleh Rocky Gerung. Menurut admin, masalah besar yang terjadi saat ini bukan karena mulai sekolah pada jam 5 pagi. Waktu jam 5 pagi bukan menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang menelan biasa 50% dari APBN. Tetapi inti terdalam dari kebijakan itu adalah supaya anak-anak sekolah, guru-guru dan orang tua bangun dari tidur panjang, menggunakan waktu secara baik untuk lebih fokus pada pentingnya pendidikan yang lebih berkualitas. Gubernur bisa mengubah kebijakan kapan saja untuk mengganti jam masuk sekolah, tetapi dengan kebijakan itu, semua orang yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan, ditantang untuk berpikir lebih serius untuk memikirkan solusi terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di NTT. Akhirnya, terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah berhasil memberikan kebijakan sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kami menantikan solusi terbaik dari semua pihak yang berkompeten dalam dunia pendidikan di NTT.